Tapi Umar radhiyallahu anhu pernah di zaman khilafahnya beliau itu keliling-keliling kota Madinah cari, ya setiap malam sebelum tidur cari apakah masih ada masyarakat yang butuh bantuan atau tidak, gitu kan, setiap malam. Dan ini terbentuk karena Nabi SAW yang mengajarkan kepada dia untuk berbuat adil. Dan Umar menyebutkan statement bahwasanya dia termotivasi untuk ya tidak berlaku zalim atau malah berlaku adil dengan masyarakatnya karena adanya hadis Nabi SAW yang mengatakan 7 golongan yang Allah naungin pada hari kiamat. Tidak naungan kecuali yang pertama adalah pemimpin yang adil. Jadi Umar di sini mencari poin itu. Bagaimana dia adil? Nah, salah satu cirinya adalah beliau tidak pernah tidur malam hari letakkan kepalanya di ranjang kecuali beliau sudah pastikan, gitu kan, tidak ada lagi masyarakatnya yang butuh dengan beliau. Keliling dulu kota Madinah, masih ada nggak yang sedih, yang nangis, yang butuh, yang segala. Satu hari pernah 3 hari Umar sakit, tidak bisa keluar dari kota Madinah, tidak bisa keliling malam hari gitu. Habis sholat isya beliau keliling. Dan cirinya beliau selalu jalan sendiri dan bawa cambuk, gitu kan. Cambuknya itu untuk mencambuk orang-orang yang begadang tanpa sebab. Itu Umar lakukan tuh. Jadi kalau ada orang-orang kumpul di jalan, kemudian ditanya sama Umar, kenapa kalian kumpul-kumpul? Kalau alasannya tidak jelas, misalnya bukan karena ada kejadian orang meninggal, kejadian orang sakit yang sesuai dengan syar'i, cuma ngumpul untuk ngobrol-ngobrol, dicambukin sama Umar. Umar mengatakan pulanglah dan tidurlah, apakah kalian omong kosong sehingga kalian kehilangan sholat malam dan sholat subuh kalian? Tidak ada gunanya gitu, dicambuk sama Umar. Nah, Umar juga keliling cari siapa kira-kira orang yang butuh bantuannya. Setelah 3 hari sakit, hari keempat Umar keluar dan beliau lihat di kejauhan kota Madinah ada api unggun. Lalu beliau dekati, ternyata ada seorang ibu yang sedang menangis. Dan di sebelahnya ada anaknya 3 orang, yang 2 nangis, yang 1 tidur. Dan di sebelah anak ini ada panci yang sedang dipakai masak. Umar bertanya, wahai amatullah, wahai hambanya Allah, apa yang kau lakukan? Kata ibu tersebut, saya sedang masak batu. Saya sedang masak batu. Jadi dibuka pancinya di batu. Kenapa anda masak batu? Kata Umar. Dia bilang, anak-anak saya sudah 3 hari lapar, nggak punya makanan, gitu kan? Dan pemimpin negara ini tidak perhatikan kami. Dia tidak tahu kalau Umar ini adalah rajanya, gitu kan? Dia bilang pemimpin negaranya tidak perhatikan kami, gitu kan? Dan saya masak batu supaya anak-anak saya mengira saya masak makanan, capek menunggu, akhirnya mereka tertidur. Supaya begitulah 3 hari saya lakukan. Maka Umar pun tidak banyak bicara, langsung ke Baitul Mal, mengambil gandum, mengambil kebutuhan-kebutuhan makanan, dan beliau pikul dengan pundaknya. Dalam beberapa athar disebutkan bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari datang kepada Umar, sahabat Nabi yang lain, berkata, wahai Amir Mu'minin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, apa yang anda lakukan? Kenapa mikul-mikul barang malam-malam? Biar saya bantu. Kata Umar, apakah kau ingin memikul dosaku hari kiamat? Itu artinya ini tugas saya. Maka Abu Musa penasaran, ada apa nih? Diikutin dari belakang. Sampai ke rumah ibu janda tadi, bukan di rumah ya, di pinggir jalan gitu kan. Lalu Umar datang lalu memasakkan gandum, membuatkan makanan, sudah masak semua, Umar masak sendiri dengan tangannya. Abu Musa diam. Lalu disuruh bangunin anak-anak tadi yang lapar, disuapin semua sudah kenyang, ibu ini dimakan makanan, kasih makanan sampai kenyang, dikasih sisa berapa karung gandum tadi itu dikasih dibekal buat kamu. Lalu ibu itu karena senangnya bilang begini, kalau pemimpin negara seperti anda, gitu kan, maka tidak ada orang yang lapar gitu. Umar senyum saja. Abu Musa langsung dekatin, mengatakan, wahai ibu, apa kau tahu siapa tadi yang buatin kamu makanan? Dia bilang, saya tidak tahu, orang ini baik sekali. Kata Abu Musa, itulah Amir Mu'minin, itu Umar bin Khattab yang terkenal. Ibu ini langsung datang mengatakan, maafin saya memang pendatang dari luar Madinah, ya kan? Jadi selama 3 hari ini saya tinggal di Madinah, tapi tidak ada karena dia di pinggir kota Madinah dan malam hari, gitu kan? Dia tidak, orang tidak tahu keberadaannya, dan memang Umar lagi sakit, maka dia anggap tidak ada yang bantu gitu loh, tidak ada yang bantu dia. Maka dia bilang, saya memang pendatang. Lalu Umar mengatakan, saya sakit selama 3 hari, saya tidak tahu. Tapi seperti itulah bagaimana terbentuk karakter-karakter ini. Mereka dapat jaminan surga karena mereka berbuat seperti ini. Mereka peduli dengan kehidupan. Jadi kehidupan dunianya berisi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang sifatnya untuk dipanen di akhirat. Ada juga gabungan antara kisah Umar dengan kisah Abu Bakar. Ini disebutkan juga dalam beberapa riwayat sahih. Abu Bakar ini ciri khasnya, jadi Umar ini sering tiap malam keluar cari orang susah itu karena termotivasi dengan perilaku Abu Bakar sebelumnya. Umar cerita, di zaman khilafah Abu Bakar, Nabi sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam, pernah satu kali gitu kan, Umar ini punya hajat dengan Abu Bakar. Dia bilang, saya punya hajat, ingin bicara, tapi nanti setelah sholat duhur. Setelah sholat duhur, tradisi Abu Bakar ini keluar dari masjid menuju ke rumahnya gitu. Orang-orang tahu dia menuju ke rumahnya ke arah sana, dia jalan kaki gitu. Terus kemudian Umar bilang, saya ikutin. Setelah itu, begitu saya tiba di rumahnya, saya salam dari luar, assalamualaikum. Yang jawab istrinya, waalaikumsalam. Terus langsung Umar tanya,
Mana Abu Bakar? Kata istrinya, Abu Bakar nggak pernah pulang jam seperti ini. Siang-siang ini nggak pernah, nanti habis asar baru pulang. Loh, kata Umar, setiap hari kami saksikan Abu Bakar selalu keluar menuju ke arah rumahnya. Kata istrinya, nggak pernah Abu Bakar pulang sejam-jam seperti ini. Umar penasaran, Umar cerdas, dia nggak tanya Abu Bakar. Tunggu besok, gitu kan? Habis sholat duhur, Abu Bakar keluar, Umar ikutin dari belakang, diam-diam. Abu Bakar ini begitu pas depan rumahnya, dia lihat kiri kanan nggak ada orang yang lihat, dia jalan terus, dia nggak masuk rumahnya. Supaya orang nggak tahu gitu, dia jalan terus. Umar ikutin sampai di pinggir kota Madinah, ada satu rumah terpencil gitu di perbatasan Madinah. Itu rumah sudah sangat tua, kemudian di dalamnya ada seorang ibu yang buta matanya, janda, nggak punya anak, nggak punya siapa gitu. Sudah tua sekali, lumpuh duduk di atas kursi, di atas ranjangnya. Lalu datang Abu Bakar masuk memberikan salam, lalu Umar lihat dari jendela. Abu Bakar rumahnya membuatin masakan makanan, ditaruh di sebelahnya ibu itu, bajunya dicuciin, disapuin rumahnya. Ini Abu Bakar nggak kenal orang ini, gitu kan? Sudah selesai semua rapi, disiapin baju untuk besok, sudah kemudian diberikan apa yang dibutuhkan. Lalu Abu Bakar mengatakan, saya pamit, besok saya datang lagi. Tiap hari begitu. Pergilah Abu Bakar, dia pulang. Abu Bakar tidak tahu kalau ada Umar gitu. Setelah jauh, Umar lalu salam lagi kepada ibu tersebut. Setelah salam, pamit masuk, diizinkan. Lalu Umar tanya begini, wahai ibu, siapa tadi yang datang itu? Yang datang tadi siapa? Kata ibu itu apa? Saya tidak tahu siapa. Dia tidak bilang, saya Abu Bakar ya, enggak. Saya tidak tahu siapa. Terus Umar bilang, sudah berapa lama dia lakukan ini? Ya, apa yang dia lakukan? Kata ibu itu, dia tiap hari cuciin baju saya, bersihin tempat tidur saya, rumah saya, kemudian siapin kebutuhan saya. Satu hari, besok dia datang lagi. Terus kata Umar, sejak kapan dia lakukan? Kata ibu itu, sudah lama. Saya sudah nggak ingat gitu. Dari mesin Nabi hidup. Ini sudah lama sekali Abu Bakar lakukan, tidak ada yang tahu gitu. Lalu Umar menangis sambil berkata, dengan poin inilah, maksudnya dengan masalah seperti inilah Abu Bakar mengalahkan kami. Jadi hal-hal yang tidak bisa dibayangkan gitu. Tapi ini terbongkar semua dengan sejarah. Kita jadi tahu gitu kan, bagaimana kita harus melakukan ini. Kita bahkan mungkin bertetangga dengan rumah anak yatim, tidak pernah sumbang sedikit pun gitu kan. Atau ada tetangga kita miskin, tidak pernah kita peduli dengan mereka. Maka apa realisasi daripada janji-janji Nabi SAW dalam fadilah-fadilah membantu anak yatim gitu kan? Bukan hanya setahun sekali, tapi tiap hari kalau perlu, tiap bulan kita punya langganan yang kita harus bisa panen pahala dari mereka. Itu diantara contoh-contoh dan banyak sekali. Ya, yang kita akan lihat nanti dalam sejarah-sejarah. Dan begitu juga dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, kita akan temukan nanti banyak sekali kisah. Dan Utsman ini punya kelebihan yang berbeda lagi, gitu kan? Yang berbeda. Jadi beliau satu-satunya laki-laki di muka bumi ini, kalau saya sering bahasakan begitu ya. Kalau dalam Islam, kalau dalam syariat Islam juga, yang ada perintah agama untuk menikahkan anak perempuan kita dengan dia, gitu loh. Jadi nggak ada laki-laki seperti dia, gitu. Makanya Nabi SAW menikahkan Utsman dengan dua anak perempuannya. Ya, pertama Ruqayyah, setelah meninggal maka dinikahkan dengan Ummu Kalthum, gitu kan? Kata Nabi SAW, saya menikahkan kedua anak perempuan saya dengan Utsman karena perintah dari langit. Allah yang suruh gitu. Nggak ada laki-laki seperti dia. Dan beliau bersabda dalam hadis, wahai muslimin ya semua, ya, nikahkanlah anak perempuan kalian dengan Utsman karena aku menikahkan kedua anak perempuanku dengannya karena perintah dari langit. Artinya disuruh kita datangi dan menawarkan anak gitu hanya kepada Utsman radhiyallahu anhu. Ada apa dengan Utsman ini? Ternyata di antara fadilahnya yang luar biasa adalah pernah Nabi SAW di musim panas, beliau duduk di sebuah kebun, gitu kan, kebun di pinggiran kota Madinah. Kemudian beliau merendam kakinya di air dingin. Beliau rendam kakinya sambil baju beliau digulung sampai ke atas lutut. Lalu Abu Musa al-Ash'ari berkata, sahabat Nabi berkata, aku waktu hari itu mengikuti Nabi SAW dan niat ya untuk menjadi penjaga Nabi di pintu kebun. Dan Nabi SAW tahu itu. Maka dia pun akhirnya menjaga pintu. Kata Abu Musa, tiba-tiba Abu Bakar datang. Lalu Abu Bakar berkata, izinkanlah aku pada Rasulullah karena aku ingin masuk bersama beliau. Kata Abu Musa, baik, tunggulah di sini, saya akan pamitkan. Di pintu pintu masuk kebun. Abu Musa masuk dan mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar minta izin kepada anda ingin duduk bersama anda. Kata Nabi SAW, izinkan dia dan sampaikan berita gembira dia termasuk penghuni surga. Ini jaminan berarti dia masuk surga gitu kan. Lalu masuklah Abu Bakar duduk di sebelah kanan Nabi SAW dan ikut menggulung baju beliau sampai di atas lutut.
Kita lututnya, jadi lututnya sempat kelihatan gitu lah, mengikuti Nabi SAW dan merendamkan kakinya juga di genangan air itu. Lalu datang yang kedua Umar. Datang Umar radhiyallahu anhu dan pamit kepada Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa mengatakan, tunggu sebentar, saya pamitkan kepada Nabi. Lalu dipamitkan kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, izinkan dia masuk dan sampaikan bahwasanya dia termasuk penghuni surga dan dia akan mati syahid. Dan ternyata memang Umar betul terbunuh, mati syahid, ditusuk oleh bulu gitu kan. Umar pun masuk, duduk ke sebelah kiri Nabi SAW dan menggulung juga bajunya sampai di atas lutut. Rendamkan juga kaki di genangan air tadi. Sampai mereka ngobrol-ngobrol. Datang Utsman. Yang ketiga datang Utsman, ini yang jadi inti bahasan kita. Lalu pamit dengan Abu Musa. Abu Musa masuk ke dalam, menyuruh nunggu Utsman di pintu. Lalu dia masuk ke dalam mengatakan, ya Rasulullah, Utsman pamit mau masuk, boleh nggak? Kata Nabi SAW, izinkan dia dan sampaikan dia termasuk penghuni surga dengan adanya cobaan yang akan menimpa dia di akhir hidupnya. Karena memang Utsman terbunuh dan matinya dia menjadi fitnah gitu kan. Jadi dibunuh oleh orang-orang yang tidak jelas siapa yang membunuhnya. Intinya Utsman nanti ada kisah sendiri bagaimana dia terbunuh gitu. Tapi waktu Utsman masuk ke dalam kebun dan Nabi SAW lihat Utsman, Nabi SAW tiba-tiba menurunkan baju beliau menutup lututnya. Nabi menutup lututnya. Abu Bakar sama Umar melihat yang tersebut. Umar yang nyaut. Umar mengatakannya, Rasulullah, kenapa tadi waktu kami baru datang Anda tidak tutup? Kenapa waktu Utsman datang Anda tutup? Apa kata Nabi SAW? Ala astahi min rajulin istaha minhul malaikat. Ini fadilah paling besar bagi Utsman. Beliau mengatakan, tidakkah saya malu dengan seseorang yang malaikat pun ya, malu dengannya. Jadi Utsman itu malaikat malu dengannya. Sebagian ulama mencatat atau menukil dalam sejarah, Utsman ini tidak pernah bahkan melihat kemaluannya sendiri. Utsman bahkan tidak pernah melihat hal-hal yang haram, dijaga pandangannya. Luar biasa gitu. Jadi memang malaikat pun malu dengan Utsman radhiyallahu anhu. Itu satu hal yang luar biasa. Nah, ini kita bisa ngambil pelajaran-pelajaran seperti apa sih dari kehidupan mereka ini, orang-orang soleh ini gitu kan. Dan itu kita ambil dari sejarah. Utsman juga terkenal dengan sedekahnya yang luar biasa. Pernah Madinah ditimpa musim peceklik yang luar biasa gitu kan, dan susah umat Islam, kehabisan makanan. Orang-orang kafir ini, orang Yahudi dan orang munafik itu mereka tahu dan mereka rata-rata pedagang menaikkan harga sehingga orang Islam tidak bisa beli. Utsman melihat kejadian tersebut, lalu Utsman mengirim 1000 ekor unta ke negeri Syam. Dikasih duit, oh dia kaya raya kan, dikasih duit pergilah 1000 unta ini beli semua barang-barang, kebutuhan semuanya, kebutuhan yang mereka butuhkan pada saat itu dari makanan-makanan segala dibuat 1000 ekor unta. Sudah begitu tiba ke Madinah, sebelum tiba di Madinah, pedagang-pedagang yang ada ini dari orang Yahudi, orang munafik ini menghadang kafilah itu sebelum masuk Madinah. Lalu bertanya kepada yang pimpin, siapa pemilik kafilah ini? Kata mereka, Utsman bin Affan. Kalau gitu panggil dulu, kami ingin negosiasi. Mereka mau beli nih sebelum masuk di Madinah gitu. Mereka pikirin dagangan. Baik, dilaporkanlah kepada Utsman. Utsman datang. Utsman tanya, ada apa? Dia bilang, kami ingin beli dagangan Anda. Utsman bilang, berapa kalian berani taruh harga? Jadi yang ada satu orang Yahudi bilang begini, saya akan tambah setiap produk ya 1 kali lipat, artinya 100%. Kalau 1 dirham jadi 2 dirham. Semua produk ini 1000 ekor unta saya beli. Jadi sudah 100% keuntungannya gitu. Ya, 1 kali lipat. Lalu kata Utsman, tidak, saya ingin lebih. Ada yang bilang saya tambah 2 kali lipat per produk, gitu kan, dari harga dasarnya. Utsman bilang saya ingin lebih. Ada yang bilang 3 kali lipat. Terakhir Utsman selalu bilang saya ingin lebih. Sampai terakhir dia mengatakan, ini orang paling kaya Yahudi bilang, saya akan tambah 5 kali lipat Utsman, dan yakin tidak ada orang yang tambah lebih dari itu. Jadi kalau kita beli 10.000 jadi 50.000, beli 1 juta jadi 5 juta, gitu kan. Jadi berlipat-lipat. Kata Utsman tidak, saya ingin lebih. Lalu mereka diam semua. Ya, ada satu orang mengatakan, Utsman, siapa yang mau beli lebih dari itu? Dia bilang, tunggu, kalian mau tahu? Tunggu sebentar. Utsman suruh semua pengawal 1000 ekor unta itu masuk ke Madinah, iklankan, panggil semua umat Islam tidak terkecuali untuk ngumpul semua. Lalu Utsman bilang, semua 1000 ekor unta ini untuk kalian, gratis, lillahi ta'ala gitu. Ambil aja kebutuhan kalian. Maka semua umat Islam pada ngambilin. Dan di situ dalam riwayat dikatakan terpenuhi kebutuhan mereka sampai sebulan. Semua rumah. Jadi kemiskinannya umat Islam ini hilang tiba-tiba dengan perbuatannya Utsman radhiyallahu anhu. Itu luar biasa gitu. Sedekah dengan hartanya tidak tanggung-tanggung gitu kan. Habis semua. Maka Utsman balik setelah dibagi, dan ini pedagang-pedagang yang biasa pikirnya cuma duniawi, tidak pernah mau memberi gitu kan.
Bahkan mungkin kalau makanan nanti sudah rusak baru mau dikasih orang gitu kan. Ini enggak, memang Utsman radhiyallahu anhu memperlihatkan, balik ke arah mereka lalu berkata, ini semua mereka melongo ngeliat nih, kok bisa Utsman buat ini gitu. Dia mengatakan, apakah kalian mau tahu siapa yang membeli dari saya lebih dari 5 kali lipat? Mereka diam. Kata Utsman, Allah yang akan membeli dari saya 10 kali lipat sebagaimana Allah janjikan. Karena kan Allah janjikan minimal balasan 10 kali lipat kan, ya. Bahkan sampai 700 kali lipat, kelipatannya banyak, maka tidak ada orang yang bisa buat seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Jadi perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang memang tidak dijangkau kecuali kita tahu sejarahnya, dan nanti kita akan berani buat seperti dia gitu. Nah, ini diantaranya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu juga begitu. Ali radhiyallahu anhu terkenal dengan luar biasa. Ini kita ambil cuplikan-cuplikan saja. Terkenal sekali dengan kebijaksanaannya, dengan ilmunya gitu kan, dengan kedermawaannya gitu. Jadi beliau pernah satu waktu pulang ke rumahnya habis sholat bersama Nabi SAW, lalu pulang ke rumahnya. Lalu Fatimah berkata, wahai Ali, ini saya punya uang 2 dirham. Artinya Ali pulang ini gak ada makanan, gak ada apa di rumah. Ali sempat tanya, ada makanan enggak? Gak ada. Baik, apa yang kau miliki Fatimah? Saya punya 2 dirham. Dan 2 dirham ini tidak ada lagi kecuali ini. Saya titipkan kepada kamu, tolong kan gitu, tolong ya belikan makanan untuk saya dengan kamu dan untuk Hasan dan Husain ini, anaknya masih kecil, gitu kan? Cukup ini 2 dirham. Baik, Ali mengatakan baiklah. Ali Amir radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya menuju ke pasar mau beli makanan. Datang di tengah jalan sebelum tiba di pasar, orang miskin lewat. Ada satu orang miskin lewat, lalu orang miskin ini bilang ya kepada Ali, siapa yang mau menyumbang di jalan Allah dan Allah akan gantikan yang lebih baik. Ali berpikir 2 dirham, uangnya tinggal ini, nggak ada lagi. Anak istrinya belum makan dan ini amanah dari Fatimah tadi. Tapi kalau dia tidak kasih orang miskin ini susah juga, gitu kan? Maka dia yakin bahwasanya Allah, keyakinan ini yang susah kadang-kadang muncul ya, tapi harus dimunculkan. Yakin Allah tidak akan menghilangkan atau membuat orang susah karena berkorban di jalannya. Dikasih 2 dirham itu kepada fakir miskin. Kasih, dia pulang ke rumahnya. Fatimah tanya, mana makanannya? Kata Ali tadi begini ceritanya, ada orang miskin dan saya kasih, dan saya yakin Allah tidak akan membuat kita mati kelaparan. Fatimah nangis. Lalu kata Ali begini aja, saya coba ke rumah Rasulullah SAW, ayahmu, mungkin beliau punya makanan yang bisa kita makan. Keluarlah Ali radhiyallahu anhu. Fatimah sambil nangis di rumahnya. Waktu keluar, kejadian yang luar biasa Allah balas gitu. Tiba-tiba ada satu orang datang, dia bilang, wahai Aba Hasan, ayahnya Hasan, dia bawa unta besar kebetulan. Ini unta saya mau jual. Apakah anda mau beli? Kata Ali, iya. Kalau emang mau jual, tapi saya nggak punya duit. Ali lihat untanya bagus gitu kan. Tapi saya nggak ada uang. Saya mau saja kalau ditawarkan untuk beli, tapi saya nggak ada uang untuk bayar. Kata orang itu, nggak usah bayar dulu. Nanti kapan ada uang bayar. Ambil aja dulu. Kata Ali, baiklah. Diambillah sama Ali radhiyallahu anhu. Niatnya Ali ini, kalau gitu saya mau jual aja di pasar deh. Kan sudah ada unta sekarang, ada barang. Jual di pasar, ada modalnya, kembalikan kepada orang yang punya, kemudian sisanya diambil untuk beli makan anak istrinya gitu. Baru dia jalan berapa langkah, dalam kisah ini dikatakan, datang lagi gitu kan, orang lain yang lihat unta itu. Belum tiba di pasar nih. Datang orang lain lalu berkata, wahai Aba Hasan, untamu bagus, apa kau mau jual? Kata Ali, iya saya mau jual. Berapa kau mau jual? Tadinya Ali dikasih dengan harga 20 dirham. Lalu Ali mengatakan, ya saya mau jual 40 dirham, gitu kan. Kata orang itu tidak pakai nawar, bayar 40 dirham, gitu kan. Kemudian dibawa untanya. Ali sempat ngejar orang yang punya unta tadi, karena belum jauh. Dikasih uang 20 dirham, didapat 20 dirham. Dia keluarkan 2 dirham, Allah balas 10 kali lipat. 20 dirham dia dapat. Tidak ada modalnya, gitu kan. Tapi ini perilaku-perilaku yang kadang-kadang kita bisa dapatkan dari sejarah hidup mereka. Ya, gitu kan. Ini bagaimana kehidupan mereka. Juga Ali radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang paling banyak contoh beliau dalam peperangan sebenarnya. Dan beliau terkenal sangat berani. Makanya dalam waktu perang Khaybar, Nabi SAW pernah berkata waktu malam hari beliau mengatakan, setelah mengepung Khaybar itu 40 hari lebih, besok saya akan kasih bendera, kata Nabi SAW, kepada seseorang yang Allah dan Rasulnya mencintai dia, juga ya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, saya belum pernah berharap menjadi pemimpin, mengejar jabatan, kecuali pada malam itu saja. Karena ada janji
pasti orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya dia juga mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi ada jaminan pasti ini Allah cintai dia dan dia mencintai Allah gitu. Maka keesokan paginya semua sahabat tidak bisa tidur nunggu siapa yang mau dikasih bendera oleh Nabi ini. Lalu Nabi SAW berkata, mana Ali keesokan harinya? Kata para sahabat, ya Rasulullah matanya lagi sakit, Ali lagi sakit matanya. Dipanggil oleh Nabi SAW, lalu Nabi SAW usap matanya. Lalu Nabi SAW berkata, wahai Ali, ambillah bendera ini, kemudian jebollah benteng Khaybar itu. Tapi ingat, sebelum kau menjebol benteng itu, maka panggillah mereka ke Islam. Nah, ini hadis tadi yang kita berhubungan dengan tema sebelumnya. Panggillah mereka kepada Islam. Kemudian kalau mereka nolak, suruhlah mereka bayar jizyah. Kalau mereka nolak, baru engkau perangi. Dan ingatlah, kalau kau sempat menjadi penyebab seseorang dapat hidayah, satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada humurun ni'am. Artinya nikmat yang paling besar, harta yang paling besar di muka bumi ini, maka akan terkalahkan dengan satu orang dapat hidayah. Misal, kita paling senang dengan sebuah mobil apa yang paling mahal misalnya, maka memberikan atau menjadi penyebab hidayahnya orang lebih besar daripada kita mendapatkan nikmat terbesar dunia itu. Dan ini diantara hadis berhubungan dengan Ali radhiyallahu, dan cukup banyak hadis-hadis yang lain tentunya, dan ini kisah kita cuplikan. Nah, kisah-kisah para sahabat yang mulia ini itu kita bisa dapatkan nanti bagaimana kehidupan mereka, interaksi mereka dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil, semua didapatkan dalam sirah.